Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim. Iftah lana futuhal 'arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Hasanah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz dan asatizah, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian seperti biasa, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama yang lainnya. الفاتحة على نية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح الشيخ بن القادر الجيلاني، وإلى أرواح الشيخ محمد متولي الشعراوي، وإلى أرواح الشيخ ابن عطاء الله السكندري، وإلى أرواح الشيخ سيد سابق، وإلى أرواح الشيخ سيد محمد بن علي الملكي الحسني، وإلى أرواح الشيخ حلمي بن عبد المجيد، وإلى أرواح السراج بن نهج محمد، وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Fatihah yang kedua, nanti ketika saya diam boleh Bapak Ibu sebutkan siapa yang kepengen Bapak hadiahkan atau Ibu hadiahkan Fatihahnya. Tsumma ila arwahi. Syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Telah berkata pengarang kitab Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-35 dalam kitab Al-Hikam halaman 25. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa 'iffatin 'adamu ridha minka 'anha.
Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Nah, ini hikmahnya. Hikmah yang ke-35. Apa maknanya? Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin. Bermula asal tiap-tiap maksiat, tiap-tiap ghaflah. Ghaflah itu kelalaian. Wa syahwatin, dan tiap-tiap syahwat. Apa itu? Ar-ridha 'anin nafsi. Ridha daripada nafsu. Ini kalau makna Melayunya. Kalau makna kitanya, puas terhadap diri sendiri. Itulah pangkal daripada segala kemaksiatan. Apa puas dengan diri sendiri itu? Maknanya merasa diri ini sudah baik, merasa diri ini sudah banyak berbuat baik, merasa diri ini sudah banyak ibadah, merasa diri ini sudah banyak bersedekah, merasa diri ini sudah banyak ilmu, udah merasa diri ini sudah cukup. Rasanya sudah cukup saya nuntun ilmu nih, tidak ada. Rasanya sudah cukup saya ini ibadah. Rasanya sudah cukup saya ini puasa. Kadang kita sering ngomong gitu kan. Rasanya sudah puasnya, rasanya saya ini puasa. Rasanya sudah puasnya saya ini ibadah. Sudah puasnya rasanya sholat. Sudah banyak rasanya sholat. Itu maknanya ar-ridha 'anin nafsi. Merasa puas dengan diri sendiri. Itu pangkal daripada segala kemaksiatan. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa 'iffah. Dan pangkal atau asal daripada tiap-tiap ketaatan, wa yaqadhatin, dan jaga akan ibadah, wa 'iffatin, dan memelihara dirinya. Apa itu? Ar-ridha, adamur ridha minka anha, ketiadaan ridha daripada nafsu. Artinya tidak merasa diri itu sudah puas. Orang yang merasa bahwa dirinya ini banyak salah, pasti dia akan berbuat taubat. Orang merasa bahwa dirinya ini kurang berbuat baik, pasti dia akan kepingin terus berbuat baik. Orang yang merasa diri ini rasanya kurang puasa saya ini, pasti dia akan terus merasakan puasa. Orang yang merasa diri kurang salat, kurang ibadah, maka dia terpacu dirinya untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena ridha itu menutupi akan aib. Orang yang selalu merasa dirinya itu puas dengan dirinya sendiri, dia pasti kalau ada kesalahan dia selalu tutupi. Kalau ada aib pasti dia selalu tutupi. Kita tidak mau aib kita ini nampak. Maka kita ini semuanya ini tidak ada yang baik, semuanya kita ini, termasuk saya. Saya ini tidak ada baik. Tapi karena Allah yang masih bisa menutupi aib saya, sehingga orang-orang mandang bahwa diri saya ini baik. Kita gitu juga. Karena kenapa? Karena merasa diri sudah puas, sudah merasa bahwa diri ini sudah berbuat baik, maka itu semua akan menutupi aib kita. Kita merasa sudah baik, maka kesalahan-kesalahan kita, kejelekan-kejelekan kita itu tertutupi. Maka dalam kitab Al-Mawa'id Al-Asburiyah itu dijelaskan, ada seorang yang orang nih tahunya, orang-orang kampung itu tahunya dia ini berbuat dosa baik. Segala kemaksiatan dia lakukan. Maka ketika meninggal dunia, orang-orang tidak mau nyolatinya. Orang-orang tidak mau ngurus jenazahnya, tidak mau mandikannya, tidak mau nguburkannya. Jadi orang ini di mana dibiarkan dibuang di kotoran. Kalau kita ke tempat buang kotoran itu di mana? Sepiteng. Nah, dibuang di situ.
Itu pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, datangkan kepada si fulan." Karena si fulan itu tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Jenazahnya dibuangkan di kotoran. Itu adalah kekasihku, itu adalah hambaku yang aku cintai. Maka datangilah dia. Maka Nabi Musa datang ke tempat itu. Nanya di situ. Ada apa gerangan yang terjadi di sini sehingga Allah menyuruh saya mendatangi tempat atau jenazah ini? Orang-orang malah bingung. Karena orang-orang ini tahunya dia buat maksiat. Maka diurusilah jenazahnya oleh Nabi Musa. Maka setelah diurus jenazahnya oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa pun heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah gerangan yang terjadi sehingga makhlukmu yang satu ini menjadi kekasihmu, menjadi orang yang paling engkau cintai?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau tahu wahai Musa bahwa hamba ini, kekasihku ini, orang yang aku cintai ini, sebelum meninggal dunia dia ada 3 permintaan. Ada 3 doa. Apa doanya? Yang pertama kata Allah, di tengah malam dia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku berbuat maksiat. Engkau tahu segala kejelekan-kejelekan aku lakukan. Tetapi ya Allah, pada dasarnya aku benci dengan maksiat. Pada dasarnya aku benci dengan sesuatu yang jelek. Aku benci dengan perbuatan-perbuatan jelek. Maka ya Allah, aku ini digoda oleh syaitan. Aku ini digoda oleh hawa nafsuku. Aku ini digoda oleh segala macam kenikmatan dunia. Oleh karena itu ya Allah, sebelum aku meninggal, ampuni dosaku." Itu doa pertamanya. Doa yang kedua, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa banyak orang-orang saleh di dunia ini. Engkau tahu banyak juga orang-orang yang berbuat baik, berbuat buruk juga di dunia ini. Tetapi ya Allah, aku mencintai orang-orang saleh. Aku suka, aku senang, aku cinta kalau berkumpul dengan orang-orang saleh. Gara-gara itu ya Allah, ampuni dosaku." Yang ketiga kata Allah, jadi jenazah ini sebelum meninggal dia bermohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya di dunia ini ada 2 orang, 1 orang saleh, 1 orang yang jelek, aku akan dahulukan hajatnya orang saleh itu ya Allah. Maka karena itu ya Allah, ampuni dosaku ya Allah." Ini 3 ini menjadi kekasih Allah, menjadi hamba Allah karena 3 doa ini. Artinya apa? Maknanya apa? Bahwa orang ini walaupun dia berbuat maksiat kepada Allah, tetapi dia tidak merasa dirinya puas dengan berbuat baik. Dia merasa dirinya selalu kurang, maka dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan diri kita, kita yang sudah banyak berbuat baik, apakah kita sudah merasa puas terhadap diri kita? Kalau kita sudah merasa puas terhadap diri kita, maka ingat itu adalah pangkal daripada segala kemaksiatan, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bermula ridha daripada nafsu itu asal sekalian sifat madmumah. Maknanya kalau kita merasa puas diri itu pangkal daripada segala sifat yang tercela. Dan ketiadaan ridhanya itu artinya tidak merasa diri ini tidak merasa puas, asal sekalian sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Karena bahwasanya seorang hamba itu apabila ridha ia daripada nafsunya, maka dilihatnya segala af'alnya itu dalam baik dan dalam sempurna. Segala perbuatan itu selalu baik. Segala perbuatan itu selalu sempurna. Itu orang yang merasa dirinya puas. Ketika dia bersedekah, wah ini sudah baik rasanya ini. Ini sudah sempurna.
amalan saya sudah sempurna, amalan saya sudah banyak. Tapi kalau orang yang tidak merasa puas, dia merasa dirinya kurang. Ya Allah, rasanya kurang, saya sedekah, bisa bagi sedekah lagi. Termotivasi dengan itu. Dan telah ittifaq, telah sepakat atas segala orang yang arif dan segala orang yang mempunyai istibsarul qulub, pandangan hati, bahwasanya ridha daripada nafsu itu mewajibkan menutupi segala aib nafsu dan segala kejahatan, dan jadilah jahatnya itu baik. Nih susahnya. Kita menganggap kalau kita merasa diri puas, sudah berbuat baik, kita menganggap yang jahat itu juga baik. Kita ngatoi orang, misalnya ini ribah. Padahal itu kan jahat. Kita merasa bahwa itu baik. Apa baiknya? Kita menganggap bahwa kita itu menunjuki orang supaya tidak berbuat seperti itu. Padahal yang kita lakukan juga adalah jahat. Nah, ini susahnya. Sehingga kelabu antara jahat dengan baik. Maka barang siapa mengikuti nafsunya, dia tiada menegahkan hawanya, niscaya adalah buruk dunia dan akhiratnya. Kalaulah cerita nafsu, ini susah. Kita ikut itulah. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat nahannya. Barang siapa yang menyalahi nafsunya, tidak mau ikut nafsunya dan menegahkan hawanya, daripada menyampaikan maksudnya, niscaya surga tempatnya. Maka surga itu bukan orang-orang yang biasa, bukan main-main orang yang dalam surga itu. Uiddat lil muttaqin, itu kan surga itu dalam surah Ali Imran itu sudah saya jelaskan kemarin. Apa itu? Semuanya berkenaan dengan nafsu itu. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia tekan nafsu dia. Dia tekan nafsu hartanya, dia keluarkan di jalan Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarahnya, dia tekan nafsu amarahnya. Sehingga yang keluar ini baik-baik. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Dia memaafkan atas kesalahan-kesalahan manusia yang lain. Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dia tekan nafsu, keinginan untuk berbuat jelek kepada orang itu. Maka jangan main-main. Surga itu bukan tempat orang yang masing-masing. Bukan orang sembarangan yang masuknya. Kata setengah mereka itu, barang siapa yang mengikuti akan Tuhannya dalam segala khawatirnya, niscaya dipeliharakan dia dalam segala harakatnya. Apa makna dalam segala khawatirnya? Dalam segala keinginan yang ada dalam dirinya ini. Kalau dia ikut dengan Tuhan, ikut dengan Allah, apa yang Allah perintahkan dia lakukan, apa yang Allah tegak, apa yang Allah larang dia jauhkan, maka dipelihara akan dia daripada segala harakatnya, daripada segala gerak-geriknya. Tangan ini kalau bergerak sudah dijaga oleh Allah, aman. Karena pangkalnya hati. Kalau mata ini sudah dijaga oleh Allah, aman. Mulut ini sudah dijaga oleh Allah, aman. Lisan ini sudah dijaga oleh Allah, aman. Bagaimana caranya supaya anggota tubuh kita ini dijaga oleh Allah? Maka itu tadi, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala khawatirnya. Dan adalah ridha daripada nafsu dan ketiadaan ridha itu jadi daripada bersahabat dengan segala orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, karena bahwasanya seseorang itu atas agama kekelasannya. Jadi orang yang ridha terhadap nafsu itu bersahabat dengan segala kejelekan, merasa puas diri. Tapi bagi orang yang tidak ridha, tidak merasa dirinya puas, maka dia akan bersahabat dengan segala orang-orang yang baik. Maka karena demikian itu kata muallif, kata pengarang kitab, wala antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsihi.
Karena bahwasanya bersahabat, berteman, berkawan engkau dengan orang yang jahil, yang tiada merasa dirinya puas daripada nafsunya, terlebih baik daripada engkau bersahabat, daripada engkau berteman, daripada engkau berkawan dengan orang yang alim, tetapi dia merasa puas dengan dirinya. Kalau kita berkawan dengan orang jahat, tetapi orang jahat itu selalu introspeksi diri, merasa dirinya ini bersalah terus. Itu kata pengarang kitab, lebih baik kita daripada berteman dengan orang alim tapi merasa tidak pernah berbuat salah. Kita ini buat salah semua, Pak. Tidak ada yang tidak pernah buat salah. Tapi ingat, yang baik itu ketika buat salah langsung ingat dengan Allah dan mohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini di sini yang menjadi kebaikannya. Memang sebelumnya kita ini buat jelek, menzalimi diri, buat yang keji. Tapi ingat ketika buat keji dzakarullah, ingat dengan Tuhan, ingat dengan Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun dengan Allah. Ini berat. Ada dua hal yang dihadapkan dengan kita. Ada orang datang kepada kita, Pak. Misal nih, kerja di kantor. Pak, ini ada duit, Pak. 200 juta. Untuk apa? Cobalah Bapak ringankan hukum saya. Ini duit 200 juta, ambil lah. Pilih mana, Pak? Ngambil 200 juta atau tetap dengan hukum yang sudah ditetapkan itu? Berat di situ, kita berat. Tapi saat kita bisa menekan hawa nafsu kita terhadap duit itu, terhadap harta yang diberikan itu, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kebaikan kepada kita. Karena menekan hawa nafsu itu paling susah. Makanya Rasulullah SAW, perang ini yang kita lakukan ini kecil perangnya. Karena nanti bakal kita bertemu dengan perang yang besar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang yang besar itu apa? Kata Rasulullah, perang melawan hawa nafsu. Maka nafsu itu sering ditekan dengan puasa. Kalau kita rajin puasa, maka insya Allah nafsu kita sering tertekan, ditekan terus. Bermula faedah bersahabat itu hanya saja menambah dalam halnya dan tiada mengurangkan di dalamnya. Maka bersahabat dengan orang yang ridha ia daripada nafsunya, merasa dirinya puas. Dan jikalau ada alim sekalipun jahat semata-mata, dan tiadalah faedah di dalamnya, karena bahwasanya ilmunya itu tiada memberikan manfaat baginya. Dan jahilnya itu yang mewajibkan dia akan ridhonya daripada nafsunya. Maka jadilah memberikan mudarat akan dia, karena bahwasanya seolah-olah tiada alim kepadanya. Orang alim, kalau dia merasa dirinya puas, sudah merasa dirinya banyak berbuat baik, sudah merasa dirinya banyak berbuat ibadah, apalagi sudah menganggap dirinya ini sudah berani menyatakan masuk surga. Kalau kamu ikut saya masuk surga, itu jangan ikuti, Pak. Saya misalnya merasa diri saya ini puas, saya ini banyak ibadah, Bapak Ibu, saya ini puasa saya banyak, ibadah saya banyak nih. Kalau mau ikut saya, Pak, bisa masuk surga, Pak. Nanya juga Bapak Ibu, emangnya malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan tidak berani. Siapa yang mau ikut saya bisa masuk surga? Tidak bisa, tidak ada. Jadi surga dan neraka itu bukan hak kita. Itu semua hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita dengan ibadahnya banyak, langsung bisa masuk surga. Belum tentu. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah.
Rahmat Allah dicurahkan kepada kita melalui ibadah kita. Ibadah itu rahmat dari Allah. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, itu ibadah semua, itu dari rahmat Allah. Sampai mana kita tadi? Seolah-olah ilmu kepadanya dan bersahabat dengan orang yang tiada ridha ia daripada nafsunya, tak merasa dirinya puas. Dan jikalau ada jahil sekalipun, orang yang jelek, niscaya dia baik semata-mata. Ini orang baik. Walaupun dia jelek orangnya, banyak buat dosa, tapi dia tak merasa dirinya ini puas terhadap ibadahnya. Maka dia terus termotivasi untuk ibadah kepada Allah. Ini orang baik. Dan di dalamnya itu faedah. Karena bahwasanya jahilnya itu tiada memberi mudarat. Dan ilmunya itu mewajibkan baginya tiada merasa dirinya puas. Maka jadilah memberikan manfaat baginya. Karena bahwasanya apabila hasil baginya itu ilmu ini, maka seolah-olah tiada jahil kepadanya. Tapi jangan kita juga ada orang buat jelek ikut dia. Enggak, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada orang yang sering buat maksiat tapi dia merasa dirinya sering buat salah, maka dia segera bertaubat kepada Allah. Ini orang yang hebat, orang yang baik. Dibandingkan dengan orang alim tapi tidak pernah merasa dirinya ini berbuat jelek, dia merasa dirinya selalu berbuat baik. Nah, ini susah kita mau ikuti. Fa ayyu ilmin li 'alimin yardha 'an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardha 'an nafsihi. Maka mana ilmu yang memberi manfaat bagi orang yang alim yang ridha ya daripada nafsunya? Apakah memberikan manfaat ilmu? Tidak. Harusnya jiwa orang yang alim itu merasa bahwa dirinya ini selalu kurang ibadah kepada Allah, merasa bahwa maksiatnya banyak kepada Allah, merasa bahwa dirinya ini selalu berbuat jelek kepada Allah, maka dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Lalu mana orang yang bodoh yang memberikan mudarat bagi yang jahil yang tidak ridha ia daripada nafsunya serta diketahuinya daripada segala aibnya. Dan barang yang menghampirkan akan dia kepada Tuhannya, maka ilmunya itu yang mewajibkan dia bagi ketiadaan ridhanya daripada nafsunya, maka jadilah ia dalam kesudahan manfaat, maka adalah dengan hasilnya ilmunya itu tiada jahil kepadanya. Dan hanya saja berbalik segala hukum karena berbalik segala haqaiqnya, segala hakikatnya, karena hakikat jahil itu lari daripada hak, mengikut daripada yang batil. Apa lari yang daripada hak itu? Yang benar itu dia tidak mau ikut. Suruh solat tidak mau. Disuruh puasa tidak mau. Disuruh buat baik tidak mau. Itu orang jahil. Dan mengikuti pada yang batil. Yang dilarang dilakukan. Tak boleh berjudi kan itu. Tak boleh minum minuman keras. Tak boleh narkoba, makan narkoba. Itu jahil itu. Dan menghukumkan pada yang tidak sah. Apa makna menghukumkan pada tidak sah? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan inilah hal yang ridha daripada nafsunya. Dan hakikat ilmu itu adalah mengerjakan pada yang hak, yang benar dilakukan, menjauhi daripada segala yang batil, yang jelek dihindari, dan mendatangkan pada tiap-tiap sesuatu barang yang laik padanya. Inilah hal yang tidak ridha ia atas nafsunya. Dan kata seorang laki-laki, hai orang yang alim, maka katanya diam engkau. Hanya saja orang yang alim itu adalah orang yang takut ia akan Allah Subhanahu wa taala. Maka derajatnya orang alim itu tinggi. Ayatnya sudah kita baca, yang sering kita kaji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang alim masih melakukan, tidak mau melakukan kebaikan, melakukan kemaksiatan, itu belum alim, masih dikatakan jahil. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, hanya saja diajari ilmu itu supaya ditakuti, supaya ia itu takut kepada Allah. Dan hanya saja dilebihkan ilmu itu atas yang lainnya karena bahwasanya dia juga takut dengan Allah. Kita dikasih ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Yang dapat ilmu itu tujuannya, dapat ilmu itu adalah untuk mendatangkan ketakutan, untuk mendatangkan takut kepada Allah. Ketika dilebihkan ilmu itu juga untuk supaya kita ini takut kepada Allah. Bukan semakin bertambah ilmu semakin congkak. Ibarat padi itu kan, semakin berisi semakin merunduk. Artinya semakin diberikan ilmu semakin takut dengan Tuhan. Jangan semakin diberikan ilmu semakin congkak, semakin diberikan harta semakin congkak. Tahu congkak, Pak? Bahasa kami seberang itu congkak. Bahasa Siko apa? Hah? Kurang ajar, tak? Nah, congkak itu kurang ajar. Makanya kita ni diajarkan, ni santri-santri kita ni diajarkan. Kalau kami dulu ni bawa kitab ni tak boleh ni yang ini. Tak boleh macam ni bawa kitab. Harus di atas. Bahkan dulu guru-guru kami mengajar gini nah. Kalau nak bawa kitab atau gini. Atau gini bawa kitab. Hormat itu dengan ilmu. Jangan tak hormat dengan ilmu. Yang dulu kami diajari, mohon maaf, membelakangi guru tu tidak boleh kalau dulu kami diajari. Jadi kalau berjalan, misalnya guru di situ, mundur jalan. Tidak ada maju ke sana, tak. Kalau gurunya di situ tidak ngadap ke sana berjalannya. Mundur. Mengajarkan ketaatan. Mengajarkan tidak congkak. Kalau budak gini itu, naudzubillah, gurunya be dihalui. Halo Ustaz, katanya. Pernah saya temu tu. Halo Ustaz, katanya. Apa kabar? Ini boleh kita diajari kepada santri-santri kita ini. Kalau temu Ustaz begitu, salami. Kami saking hormatnya dengan guru itu, Bapak Ibu. Itu air sisa guru tu. Kita berebut tu kami barokah dengan guru tu. Dulu kami belajar dengan guru Sirajuddin, belajar dengan guru Helmi. Ya, guru Helmi belajar kitab ini juga nih kami, hikam nih. Pagi Jumat. Jadi kalau ada guru tu sisa minum itu berebut lah kami. Ngambil barokah. Supaya tidak congkak, dapat barokah guru, dapat barokah orang alim. Dan kata Farqad As-Sanaji rahimahullahu ta'ala, bahwasanya bertanya aku kepada Hasan daripada satu masalah, maka menjawab ia akan daku, maka kataku bahwasanya segala fuqaha itu menyalahi mereka itu akan dikau. Maka katanya adalah ketiadaan itu engkau hai Farqad. Dan adakah melihat matamu hanya saja faqih itu yaitu yang zuhud di dalam dunia, yang raghib dalam akhirat. Dia orang yang faqih, orang yang alim, orang yang banyak mengetahui ilmu, itu zahidun fid dunya, zuhud dalam dunia. Yang kedua raghibun fil akhirah,
Tidak terlalu mementingkan dunia, yang dipentingkan adalah akhirat. Anggap begitu dunia ini merasa orang asing. Kalau seandainya kita punya banyak harta, kalau seandainya kita mempunyai banyak uang, mempunyai banyak jabatan, anggaplah jabatan itu, anggaplah harta itu adalah sesuatu yang asing. Itu kalau sudah menganggap sesuatu itu asing, tidak kenal kita. Apa maknanya kalau sesuatu itu, harta itu anggap asing? Kalau seandainya sesuatu itu pergi tanpa kita ketahui, kita tidak akan merasakan kehilangan. Karena kenapa? Karena kita merasakan bahwa sesuatu yang kita miliki itu adalah sesuatu yang asing bagi kita. Itu Nabi ngajarkan. Hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing. Zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Yang melihat dalam pekerjaan agamanya dan yang senantiasa atas ibadah kepada Tuhannya, dan wara' itu yaitu yang menahan dirinya daripada segala menjerat segala orang yang Islam, yang memeliharakan daripada segala harta mereka itu, dan yang memberikan nasihat bagi jamaah mereka itu, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan yang mendirikan atas yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tiada menggelar-gelarkan atas orang yang dibatas, dan tiada menghinakan atas orang yang di bawahnya, dan tiada menjadikan ia atas ilmu yang telah diketahui yang diberikan oleh Allah akan dia karena harta dunianya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih sangat manusia itu disiksa pada hari kiamat adalah orang yang alim tapi tidak memberikan manfaat akan ilmunya. Ini siksa paling berat, sangat berat di akhirat besok, pada hari kiamat besok. Siapa itu? Orang alim tapi ilmunya tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Orang alim tapi tidak memberikan motivasi untuk orang lain ibadah. Orang alim tapi tidak menjalankan perintah Allah. Orang alim tapi melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa jahil ia kepada kejadian dirinya, maka menyangka ia akan alim daripada yang lainnya, maka ia itu terlebih sangat jahilnya, dan tanda jahilnya itu ridhonya daripadanya dan daripada halnya melebihkan bagi dunianya. Ini orang jahil. Apa itu orang jahil? Orang yang menyangka dirinya alim padahal dia bukan alim. Orang yang menyangka bahwa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain padahal dia bukan orang alim. Ini terlebih jahat katanya. Terlebih jahil, dan tanda jahilnya itu ridhonya daripada halnya melebihkan bagi dunianya. Maka lazimkan olehmu akan bersahabat dengan orang-orang yang menunjukkan akan dikau atas kebajikan. Jadi kalau nak berkawan dengan orang yang menunjuki kebaikan. Kalau nak ngajak minum-minum, nak ngajak makan roba, itu jauhi. Maksudnya minum keras. Kalau ngajak minum sirup bolehlah. Kalau ngajak makan di rumahnya boleh, tidak masalah. Dan mendirikan akan dikau kepada Allah Ta'ala bagi segala pekerjaan. Disuruhnya kita beramal, ayo sembahyang, ini dekati. Ayo salat, ayo puasa, ayo kita zikir. Yang ngajak seperti itu dekati. Tapi kalau ngajak, ayo kita lawan sianur bebek. Ayo kita bertengkar dengan sianur, kita berbala dengan sianur. Itu dijauhi. Dan ketahui olehmu bahwasanya nafsu itu atas 3 bagi. Ada namanya nafsul lawamah, ada nafsul ammarah, ada namanya nafsul mutmainnah. 3 nafsu nih. Nafsul lawamah ada dalam surah apa nih, santri? Ada dalam surah apa? Nafsul lawamah dalam surah apa? Dalam surah Al-Qiyamah.
Nafsul ammarah, ammaratun bisu. Ngajak kepada yang jelek-jelek saja. Nafsul lawamah, ini merasa dirinya merasa kurang ibadah. Ini nafsul lawamah. Sehingga termotivasi untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Maka nafsul lawamah itu nafsu hayawaniyah yang mengekalkan bagi segala syahwat, dan nafsul ammarah itu yaitu nafsunya syaitaniyah. Kalau hayawaniyah ini masih ada yang baiknya, menyesal, ngapa berbuat itu, ngapa berbuat jelek, ngapa berbuat maksiat. Kalau nafsul ammarah itu nafsu syaitaniyah. Maksiat itu nafsul ammarah. Judi nafsul ammarah, zina nafsul ammarah, maling nafsul ammarah, narkoba nafsul ammarah. Itu yang ngajak buat jelek itu nafsul ammarah. Yang menguras atasnya kasih kepada segala makhlukat. Dan nafsul mutmainnah adalah nafsu aqliyah yang telah suci daripada segala kekeruhan. Itu nafsul mutmainnah, sudah tenang. Tak ada lagi mau buat jelek, tak ada lagi mau buat jahat, tak ada lagi mau buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terangkatlah daripadanya segala hijab. Orang yang sudah masuk kepada nafsul mutmainnah, nafsunya sudah tenang, nafsunya sudah baik, nafsunya sudah menjadi lebih baik, maka itu terangkatlah segala hijab. Apa hijab itu? Hijab itu pembatas dinding kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah nafsul mutmainnah, sudah nafsunya itu sudah baik, nafsunya itu tidak mengarah lagi kepada maksiat, nafsunya itu sudah tidak mengarah lagi kepada perbuatan-perbuatan jelek, maka insyaallah segala doanya terkabul. Apa yang diminta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktu kita nih. 2 menit lagi. Ada pertanyaan? InsyaAllah kita akan lanjutkan ini pada pertemuan selanjutnya di hikmah yang ke-36. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya selama ini tidak ada buka pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan? Kalau bukan pembahasan masalah hukum jarang bertanya, ya. Tapi kalau sudah bahas masalah hukum baru banyak bertanya. Kalau bahas masalah tasawuf, tauhid, tazkiyatun nafs, cerita masalah sabar, cerita masalah tawakal, cerita masalah ridha, cerita masalah nafsu. Nah, memang pertanyaan-pertanyaannya itu agak susah untuk ditanyakan. Tapi kalau cerita masalah hukum, apa hukum ini, ya baru banyak itu pertanyaannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini pada malam Rabu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, dan paling terpenting adalah selalu memberikan keistiqomahan dalam hati kita untuk terus mengaji, dan selalu memberikan keistiqomahan dalam hati kita untuk terus dalam keberadaan kita dalam iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tertutup pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya juga buka pengajian di rumah, pengajian hadis arba'in dulu, nanti baru dilanjutkan dengan kajian-kajian yang lain setiap malam Senin ba'da sholat Isya. Dimulai paling lambat jam 8 lewat dikit lah mulainya. Selesainya jam 10. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ikut silakan datang setiap
Ahad malam Senin setelah sholat Isya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.